Sobat Kreatif Kota Denpasar, jumpa lagi dengan saya Ayusada Devi, masih dalam acara Art and Creative Talk dalam serangkaian acara Denpasar Festival 2020 yang mengambil tema kreativitas meretas batas. Tentunya dalam acara Art and Creative Talk ini, kami menghadirkan narasumber-narasumber dengan bidang yang berbeda-beda nih. Dan kali ini saya mengundang musisi yang sangat terkenal pastinya, dan juga menggiatkan beberapa kegiatan lainnya. Langsung saja, ini dia ada Bli Lanang Mr. Botak. Yes, suk semua. Kampun rau meriki niki. Thank you. Arigato. Arigato gozaimasu. Penapi gak tradiki. Baik. Baik. Bagora begitu nih, ramai apa ramai? Ramai ya. Terserah Bli. Berarti harus Dia gitu ada. ya. Biar santai aja, kita ngobrolnya santai aja. Kan orang-orang kreatif itu tidak harus terkungkung dengan suatu situasi gitu. Harus bebas kita, tapi harus tetap ada tujuan yang bagus gitu ya Beli ya. Mantap. Kabarnya baik? Baik harus baik walaupun pandemi gitu, kita harus tetap semangat menjalani hidup ya kan? Ya harus semangat, nggak boleh kalah sama yang namanya begini dong. Ya harus tetap gebrak aja apapun itu kerjaannya, yang penting kita bisa konsisten untuk keluarga, tetap bisa makan itu aja. Yang penting happy dulu kan geng. Tapi lesing apa sih happy? Ini kerja caranya supaya bisa dapetin uang gitu. Jadi kerja apa aja lah. Yang penting positif. Ya, betul. Selama pandemi nih Ki, pasti sebelum pandemi ada kegiatan yang disibukkan. Ada. Napi nih Kang? Banyak juga. Kan selama pandemi saya sangat sibuk sekali ya. Oke, di bidang musik saya berhenti sejenak karena nggak mungkin dong ada rame-rame, konser pun nggak boleh. Jadi selain ada konser virtual juga, tapi saya ada menangani beberapa kasus karena saya sebagai klien adat yang kemarin kebijakan dari pemerintah itu lebih difokuskan, digerakkan oleh adat. Jadi saya bisa melaksanakan itu kurun waktu berapa bulan itu ekstra memang menangani masalah COVID ini. Gitu. Jadi buat sobat kreatif mungkin masih lupa ingat ini kayak pernah main band mana nih ya gitu mungkin kan. Jadi ini adalah basis ya Beli ya? Basis dari band Lolot. Siapa yang nggak tahu band Lolot ya kan? Lolot. Terus juga sedang menggiatkan Mr. Botak. Itu grup band bareng anak-anak apa gimana tuh? Nah, kalau Mr. Botak itu lebih ke apa mau saya. Oke. Jadi emang sesuai dengan dirinya itu ya? Kalau mau mainnya sama anak-anak, bergantung anak-anak maunya gimana. Tapi kalau mau main Mr. Botak nanti ke depannya saya akan main reggae, apa mau saya aja lah gitu. Oke, jadi bebas-bebas aja terserah Mr. Botaknya gitu ya? Ya, Mr. Botak itu project di luar Lolot gitu. Yang dulunya Lolot masih vakum, saya pingin masih tetap main musik, saya buat Mr. Botak. Jadi ketika saya balik sama Lolot, saya pernah berjanji setelah saya balik sama Lolot, saya tidak akan bermain musik genre yang sama seperti Lolot, tapi saya akan bermain sesuka-suka saya di luar dari konteksnya Lolot. Oke, jadi sekarang nih sedang vakum di Lolot Band gitu ya? Yang dulu. Oh, yang dulu, oke. Sekarang kan masih jalan. Iya, maksudnya saya, loh kok gitu? Kok lo? Nah, selama pandemi, masih disibukkan dengan hal yang sama? Atau ada kegiatan baru yang dilakukan untuk melatih kreativitas lagi gitu? Kegiatan sih, kalau di musik ya tetap saya di musik, tapi kemarin beberapa bulan itu memang saya sengaja taruh gitar. Jadi saya nggak ada project untuk membuat karya-karya gitu. Nah kemarin saya ditelepon sama Bapak Ketua untuk pilkada ini saya buatkan satu semua gini jingle dari kandidat, itu saya buatkan jingle. Jadi masih aktif lah menulis pada akhirnya gitu ya? Iya, karena ada tuntutan ya. Duitnya gede. Ya di masa pandemi ini dengan karya mampu menghasilkan sesuatu harusnya bisa dibanggakan walaupun dari manapun itu ya kan? Walaupun tidak pandemi, besar kecil itu rezeki itu hasil itu saya dapatkan, intinya tetap syukur. Iya, harus bersyukur dengan kreativitas yang dimiliki gitu. Nah pertama kali terjun di dunia musisi nih, alasannya kenapa terjun? Apa emang cita-cita kah? Atau emang suka aja sama musik? Musik tradisional, musik. Apapun itu, jadi memang apalagi itu Sanggar Rari Angon Sejati itu saya juga pernah dengar itu lebih menggiatkan di kegiatan karawitan. Iya. Itu emang cita-cita sekolah dulu di karawitan kah apa bagaimana?
Oh begini, dulu saya aktif di seni tradisional yang namanya Megambel. Megambel ya karawitan lah benar. Megambel, jadi satu ketika saya punya teman yang dulu saya bully terus. Dia karena dia bawa kemana bawa gitar. Ya, saya bilang sok artis lah, sok semua ini. Akhirnya saya ketemu sama dia, Datuk namanya. Saya ketemu sama dia di hotel yang sama dan kita main di tempat yang sama pada saat malam tahun baru. Nah, itu kita ngobrol. Jadi saya bertanya sama dia, itu udah wak mau bayar ini. Saya ingin tahu dong. Iya. Dan saya waktu itu menggambal juga main rinde. Ya, tapi apa yang saya diberikan jawaban sama teman saya ini kaget saya. Waktu itu saya dibayar 50.000, tapi dia 500.000. Nah, itu selisih dari seniman tradisional sama modern. Nah, dari itulah saya mulai, raga wadi muni raga bayarnya. Nah, apakah saya nggak tahu lurnya kemana, kok bisa kita dibayar sekian. Oke, kita selama ini mengamalkan intinya senang dulu, hobi dulu. Selama ini hobi, setelah hobi ini bisa kita bina dan kita bergaul dalam konteks teman-teman yang memang sukanya sama, bisa jadi satu tim ini bisa kita cari kerjaan. Iya. Dapat kerjaan, dapat duit kan. Kita bicara masalah penghasilan waktu itu. Jadi duduk bareng, kita dapat 50.000, dia dapatnya 500.000. Dia main kuartet waktu itu, berempat. Kuartet apa namanya lupa saya. Ya kayaknya dia main trio itu. Bukan berempat, bertiga ya. Band, akustik kan? Nah, akustik. Okay. Berarti itu pun saya melihat selisih yang sangat beda. Dari situ saya berpikir ke depannya saya gimana nih harus. Saya bisa mengamal, saya pakai hanya untuk ngayah, bukan untuk berbisnis, bukan untuk cari pekerjaan. Saya pakai ngayah di pura, saya pakai ngayah ini. Oke. Akhirnya saya berusaha belajar musik karena pergaulan di SMA Negeri 2 Denpasar tahun 94. Saya kelas 1 SMA itu saya mulai pertama kali punya grup band. Ikut festival dan juara festival dan juara itu membuat saya lebih matang dalam berkarya. Jadi dalam kurun waktu yang 3 tahun itu saya sudah sering menjuarai festival-festival itu. Butuh waktu singkat sih waktu itu, karena mungkin sudah ada darah seni ya, nggak tahu juga ya. Oh, jadi memang ada darah seni di keluarga, makanya kental sekali mulai dari menggambal. Gitu. Kenapa nggak buat kolaborasi aja? Maksudnya? Antara musik Bali dan juga musik modern itu kan kalau disatukan pasti mahal harganya. Kan sudah. Iya, sudah sih. Saat itu. Waktu saat itu belum kepikiran, karena industri waktu itu saya masih konteksnya saya mainnya di pub waktu itu. Main di pub, main di hotel. Saya punya grup band juga. Ini sebelum ada Lolot, jauh sebelum Lolot. Saya dari kelas 2 SMA sudah main di band. Reguleran. Iya, reguleran. Sama Jun Bintang itu. Oke. Amin kemana-mana sama dia. Jadi emang ada perkumpulannya ya dulu ya? Iya, untuk saya punya band namanya Fata Morgana dulu. Oke, jadi memang untuk berkesenian itu ataupun sesuatunya lah, berusaha harus dengan relasi juga ya kan? Iya betul, harus. Nggak boleh kita pintar sendiri, kita buat sendiri, kita nggak, itu semua harus ada relasi juga. Iya, dan harus bisa membaca peluang dan jangan main aman intinya. Kan awalnya hanya aman di menggambal aja nih gitu. Terus melihat situasi, wah sepertinya kalau di situ saya bisa nih. Jadi mencoba di bidang itu juga. Betul. Saya coba waktu itu, akhirnya dengan kurun waktu pendek saya bilang saya bisa main drum, langsung saya buat grup band, saya ikut festival, juara. Lagi ada pengumuman lomba festival band, lagi saya ikut lagi, juara. Kan dari sana mental itu terlatih ya. Ya sampai sekarang ini. Mantap sekali. Nah, bisa disampaikan nggak, mungkin lupa karya terakhir Lolot tuh yang mana? Atau masih aktif kan sekarang berkarya? Masih aktif. Kemarin kita sudah mengeluarkan album yang ke-9. Wow. Nah, itu sudah, karena pandemi ini kita harus spending semuanya. Lolot sebenarnya kita banyak di tahun ini kehilangan momen dan event. Kita ada buat acara, kita ada kehilangan, bukan kehilangan sih,
yang harus ditunda dulu supaya kondisi pulih ya. Nah, jadi di tengah pandemi ini lebih memilih untuk nggak berkarya dulu nih, vakum apa gimana? Iya, kalau saya di Mister Botak, saya lebih enak saya vakum dulu lah. Karena saya biasanya kalau berkarya pasti ada rentetannya. Keluarkan album pasti ada rentetan tujuan saya kemana. Ketika sekarang saya berkarya, keluarkan album, mau dibawa kemana nih? Lebih baik ini saya pakai bersama keluarga, saya belajar cari pekerjaan yang lain, saya belajar yang memahami apa ya sih sebenarnya seleksi yang terjadi saat ini itu aja. Nah, jadi sekarang karena hubungan dengan waktu dengan keluarga, jadi bisa menulisnya tuh sekarang aja kali ya, ide-ide yang muncul pasti banyak ya kan. Kalau jadi, menulis iya, kalau saya menulis iya, tapi untuk membuat sebuah nada saya gabungkan jadi sebuah lagu itu enggak. Kecuali yang tadi kemarin saya dalam 2 minggu ini saya dikejar sama waktu, ada perintah dari ketua DPD untuk membuatkan jingle lagu untuk jadi lebih fokus untuk pembuatan lagu berkarya. Ya, nah, tadi juga kesibukan hal lain, usaha-usaha lain. Apa tuh? Sepertinya ada buka usaha kuliner nih. Bisa di-sharing mungkin? Ya, kalau kuliner saya sudah hampir 4 tahun ya. Wow. 4 tahun saya belajar dengan usaha kuliner, ada pasang surutnya. Pasti. Pasang surutnya dalam artian lagi naiknya, lagi turunnya. Yang sekarang nih yang paling parah kalau kuliner sekarang ini wah gila. Yang dulunya bisa saya sehari itu masaknya minimal ya 12 kilo nasi. 12 kilo nasi itu kita udah lumayan banyak untung. Yang sekarang 4 kilo itu udah susah jualnya, dari anggap saya buka jam 11 sampai jam 6 sore itu kadang-kadang habis, kadang-kadang enggak gitu. Itu kuliner karena makanan yang saya jual itu harganya di atas 20.000. Oke, jadi kafe. Bukan kafe, warung. Oh, warung. Nasi celeng Mister Botak. Oke. Jadi kok nasi celeng Mister Botak, sobat kreatif. Memang mahal terbilang, tapi kalau nasi celeng harga segitu wajar ya. 25.000, 30.000 sama minum, kau wajar kan? Iya, wajar. Bukan kurang ajar kan? Saya kira wajar. Berarti orang aja Devi ya? Ki Ayu aja. Ki Ayu aman. Berarti saya tidak akan menurunkan harga. Tapi kalau pandemi tuh nggak ada promo-promo gitu ya, Bi? Saya tetap nggak ada promo karena saya kemana-mana pun nggak ada promo. Saya tetap aja. BCL yang mahal ini. Iya sih. BCL yang mahal kali. Ya. Bisa diterima lah alasannya ya. Yang penting saya bisa gaji karyawan, saya bisa juga untuk makan anak-anak dan keluarga. Nah, jadi karyawannya masih tetap jalan gitu. Jadi tidak ada PHK atau merumahkan karyawan. Dia berhenti sendiri. Berhenti sendiri. Berhenti sendiri itu lebih bagus. Karena untungnya lebih banyak. Nah, Beli, untuk tantangan yang dihadapi seorang musisi nih dalam menghasilkan karya seni, terutama di masa sekarang ini, gimana tuh? Apa ada tantangan atau malah semakin gampang nih sekarang kalau buat karya? Tantangannya itu cuma tantangannya di hasilnya aja, income-nya aja. Yang dulu orang masih mau beli kaset, beli CD, sekarang udah nggak mau. Jadi saya kira sekarang musisi memang gimana ya saya bilang ya, susah gampang ya. Saya nggak tahu saya harus bagaimana nih, ya karena teknologi juga sih. Iya. Tapi promosi kan jadi dipermudah dengan teknologi. Memang hanya saja. Betul, memang lebih dipermudah, tapi saya kira dari hasil penghargaan dari apa yang kita buat itu kayaknya sih nggak gini. Jadi orang mau download seenaknya juga bisa sekarang kan gitu. Ya saya kira kalau industri sih enakan yang dulu dah. Jadi masih lebih mending dengan bentuk fisik gitu seperti kaset dan CD karena lebih terlihat berapa mau buat yang begini, jadi teknologi yang datang udah 5 langkah lebih hebat lagi gitu. Oke. Jadi itu tantangannya. Nah, ada pengalaman menarik nggak sih selama menjadi musisi? Kan udah lama dari Lolot yang dulu hingga sekarang sudah ada Mister Botak dan juga Rare Angon.
Kalau pengalaman yang menarik sih biasanya ada konser lolot, ada hajatan dari partai, sama musim layang-layang. Nah, itu pasti 3 pilihan yang memang berat bagi saya untuk Memilih bakat konyangan, jadi biar tidak ada terlewatkan gitu. Saya dapat main layang-layang, saya dapat ke hajatan partai, saya dapat konser sama lolot. Nah, dampak apa aja nih yang dirasakan selama pandemi ini? Terus kayak misalnya nggak bisa manggung, terus itu juga layangan agak-agak susah, sekarang harus social distancing, terus habis itu gimana sih caranya menyiasati COVID ini tapi tetap beraktivitas gitu? Gimana ya? Kalau yang dibilang tadi saya nggak bisa manggung, benar. Izin susah karena keterbatasan orang berkumpul ya. Yang kedua main layangan juga sama, nggak bisa rame-rame. Habis itu konser, yang jelas konser juga nggak boleh, main layangan dibatasi. Apalagi tadi kegiatan harus social distancing. Habis itu warung pun jadi sepi. Kalau dilihat dari sini saya mau teriak-teriak kemana, tapi yang jelas saya akan lawan terus yang begini. Saya hadapi, saya nggak mau cengeng, dan anak-anak saya pun saya kasih tahu, jangan pernah kita merengek-rengek, hadapi semuanya karena ini global, saya bilang. Kita belajar apa yang kamu bisa perbuat, buatlah sekarang dulu. Untuk keesokan harinya, ketika ini sudah normal, kamu akan bisa lebih dulu melangkah. Itu aja. Intinya jangan cengeng dengan selalu merengek-rengek menyalahkan si A si B. Itu udah gimana saya lihat kadang di medsos, bukannya saya sok begini enggak. Ya, semua menghadapi pandemi kita semua loh, semua nggak ada yang namanya si kaya si gini, awak lila pes apa dari orang itu pemikiran orang goblok bagi saya. Itu lebih ke saya pun susah, saya banyak punya utang, saya banyak punya, tapi saya yakin pemerintah tidak akan menjerumuskan rakyat ini ke hal yang lebih parah lagi gitu. Ketika disuruh pakai masker, ya udah kita pakai masker. Tapi saya nggak pakai masker sekarang. Saya pakai face shield, jadi kan kita jaga jarak nih. Jaga jarak. Jadi intinya ikuti imbauan dari pemerintah, gitu aja. Pasti cepat dah. Ini saya kira pemerintah tidak menyengsarakan rakyat. Tidak ada pemerintah yang seperti itu. Itu juga penggunaan masker, social distancing, itu untuk diri kita sendiri juga, bukan untuk orang lain. Ya, untuk kita dan solidaritas gitu ya. Nah, jadi memang penting sekali untuk diri kita juga, jangan cengeng, itu kuncinya sih pertama. Jangan hadapi, harus kita hadapi bersama. Dan saatnya kita bergandeng tangan dalam artian saling bahu membahu untuk menghadapi pandemi ini. Iya, benar sekali ya, oleh Beli Lanang tadi. Nah, sekarang kita beralih nih. Jadi tadi kita bicara tentang layang-layang. Kayak suka sekali nih sama main layang-layang. Saya suka layang-layang dari kecil ya. Iya. Dari kecil saya suka. Kalau orang tua saya bilang, boleh mau kebles di umur melayang. Bisa nggak tahu dari umur berapa. Itu yang jelas saya seingat saya TK itu saya udah main layang-layang terus sampai sekarang. Sampai lahir Rare Amon Sejati itu. Iya, itu seke layang-layang yang saya buat. Itu sudah umurnya 7 tahun. Tapi sebelumnya ada juga lah, kan dulu sama STT sama semuanya. Tapi ketika saya mulai punya layangan sendiri, mulai punya hobi ini untuk sendiri, saya buat namanya Seke Layang Sejati. Yang sekarang sudah diadopsi sama STT saya. STT di mana itu? Di Dukosari, punya Dukosari Sesetan. Jadi sekeras ini sudah dijadikan untuk seke layang-layang di Seke Turuna Banjar Dukosari namanya ras. Seke Belaganjurnya, seke tabuknya namanya ini, seke kidungnya namanya ini. Oke. Dan ras ini aktif ya, sering mengadakan lomba virtual layang-layang. Ya, kemarin kita lomba tapi nggak virtual. Oh ya. Kebetulan saya didukung sama Bapak Wakil Wali Kota, sama calon pasangannya, calon wakilnya Bapak Tengah Agus Aribowo yang Jaya Wibawa dukung saya untuk membuat festival layang-layang yang jurinya yang keliling. Jadi mereka bermain di tempat masing-masing, gitu. Ada yang mainnya di lapangan, ada yang mainnya di rumah. Jadi
Jadi tim penilainya yang keliling ke rumah-rumah. Oke, Jadi kita bukan mainnya di virtual, bermain tapi jurinya yang keliling. biasanya layang-layang itu kalau virtual tuh kadang saya bingung apa yang dinilai. Nggak tahu saya. Karena yang dilihat hanya dari layar, Iya. dilihat muat atau enggak gitu aja ya. Nggak tahu saya. Makanya saya tidak buat yang begitu. Oke, nah untuk pengguna layang-layang nih, pasti Iya. semua yang bermain layangan tahu permasalahan yang tali layangan Iya. di jalan gitu. Oh, iya. Itu pendapatnya Brilana gimana? Begini, ketika yang namanya pelayang yang memang suka bermain layang-layang pasti rasa memiliki benda itu pasti sangat disayang gitu ya. Contoh kalau layangan saya jatuh itu pasti kalau setahu saya kalau saya tahu layangan saya jatuh pasti saya cari. Seandainya sudah saya dapat talinya pasti digulung biar nggak dicuri atau biar nggak diambil sama orang. Itu. Tapi ketika kita saat ini berada di rumah banyak dan penggila layang-layang ini luar biasa banyaknya sekarang ini. Tiba-tiba membludak gitu ya. Mereka kan ada yang ikut-ikutan, mereka ada yang gini, yang moral arame apa sih minum layang-layang, walaupun dia nggak ngerti. Jadinya saya kira aman nak demen mulai sekarang melayang, dia pasti akan tanggung jawab dia sama dirinya. Tali layangannya dibilang jatuh, lentian mau nginepin layangan, paling saya sampai malam, ntar saya turunin dah. Kasian ketika layangan ini jatuh, pasti diambil sama orang. Kita nggak bisa nyalahin juga yang ngambil, kita juga yang coba ngapain nginepin layangan kan begitu. Saya turunin layangan, walaupun itu malam, biasanya sampai jam 2, karena saya sayang sama layangan saya. Kadang kalau orang yang nggak sayang itu yang ikut-ikutan biasanya naik layangan dia tinggi, nuruninnya pasti males. Biarin ya layangannya jatuh, talinya tetap dibiarin. Karena di dekat rumah saya sering terjadi itu, nih siapa punya tali nih. Sampai 2 hari itu ada saya potong, saya tarik gitu. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya sebenarnya. Selain pengguna itu, jalan juga kadang-kadang. bermain layang-layang tidak pada tempatnya di rumah dan itu dekat kabel listrik itu yang berbahaya juga. Jadi emang harus ada tempatnya dan harus punya rasa memiliki terhadap layangan itu ya. Rasa memiliki itu harus keras itu. Memang harus benar-benar kita sejiwa gitu. Apalagi kita bermain layang-layang yang size-nya besar. Iya, sekarang banyak sampai ada lampu-lampunya juga Ya, layang-layang disco sekarang. juga. Layangan disco lah. Ya itulah seninya di layang-layang. Tapi saya minta teman-teman pelayang yang suka nginep-nginepin layangan juga, bila jatuh layangannya tolong ditanggung jawab lah, jangan sampai talinya. Ini bisa bukan orang lain saja, bisa kita sendiri kena karena tali kita sendiri gitu ya. Jadi lebih disiplin lah kita bermain layang-layang. Imbauan dari PLN juga jangan bermain di dekat gardu listrik. Dari itu benar adanya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan layangan jatuh ya bisa rugi juga buat PLN. Tapi saya juga ada masukan sama PLN juga, kabel-kabel listrik yang itu jangan ngawur-ngawur dong, dikerjain juga. Saya kemarin di Banjar, saya sama band saya mau lomba makan kerupuk di kabel listrik itu. Karena itu jaraknya dari kepala di atas kepala saya gitu. Pokoknya saya 17-an main lomba makan kerupuk di sana. Ya kita sama-sama kasih Iya, saling support lah modelnya. Iya betul. Dados melayangan cuma tahu di mana tempatnya dan lihat rasa rumah, memiliki ya terhadap lihat itu. kondisi lah listrik bagaimana. Iya. Gitu. Betul sekali. Dan ada 2 nih, Rare Angon Sejati dan Sanggar Rare Angon Sejati. Apakah itu Ya. berbeda atau Beda. sama? Kalau sekel Rare Angon Sejati itu adalah sekel layang-layang. Oke. Sanggar Rare Angon Sejati itu adalah orang-orang kreatif yang sering saya ajak buat event, yang sering saya ajak mengadakan satu acara. Ikutan festival gitu ya. Festival, Intinya buat berkreativitas. festival. Iya betul. Wah, jadi itu isinya anak-anak muda kah Ya, atau? anak muda. Oke, wow, luar Anak-anak biasa muda yang sekali. dibina sama anak-anak tua. Ya wadah intinya, wadah Oke. untuk anak-anak muda untuk berkreativitas, Ya. khususnya di bidang modern kah atau hanya untuk di karawitan saja, Kemarin tradisional? kita sudah di Festival Seni Balijani sudah. Habis itu menggarap festival lagu-lagu nasional, lagu-lagu kemerdekaan, lagu-lagu wajib itu juga. Buat
banyak deh sudah kegiatan yang kita giniin. Iya sih, kemarin saya sempat nonton di YouTube juga. Ada yang lawang kayak begitu. Oh wow, ya budaya lawang tuh harus kita giatkan lagi sih, benar. Lawang habis itu, dan ini yang kita lagi garap ini adalah penutupan Festival Seni Bali Jani. Oh iya, kemarin saya sempat dengar lagu Meraih Mimpi itu. Oh itu lagu lama. Ini cover lagi gitu ya. Saya cover lagi. Iya, luar biasa sekali, kita udah banyak banget dapat inspirasi dari Bli Lanang. Bli Lanang, tanggapannya tentang musik atau kreativitas zaman sekarang nih, musik Bali pada saat ini, apa menurut Bli Lanang? Musik Bali, oke. Kemarin di tahun 2003 saya berawal mengeluarkan album bersama Lolot Band dengan konsep musik rock alternatif gitu. Bali rock alternatif, musik rock yang alternatif, liriknya yang berbahasa Bali. Nah, itu kita coba tempur di industri. Akhirnya bisa laku dan bisa jalan sampai sekarang. Nah, yang sekarang ini saya kira belum ada yang musiknya yang atau penggiat atau seniman yang mau berani mengeluarkan penawaran yang beda. Jadinya gitu aja. Selama kita sehebat apapun kita sebagai player, sehebat apapun kita menulis lagu, sebagus apapun itu, ya kalau dia booming ya pasti booming dan cepat reda. Tapi ketika kita bisa buat warna baru, sesuatu yang berbeda, yang berbeda dari yang lebih gampang diingat oleh orang ya. Betul. Kemarin kan waktu zaman itu sebelum ada Lolot kan lagu Bali itu seperti Widi Widiana, seperti Bayu Kawi dan banyak teman-teman senior saya. Lagu Bali ya seperti itu. Ketika ada Lolot, lagu Bali variatif. Iya. Lebih anak muda. Boleh dibilang juga karena ada Lolot Band, ada Triple X, ada Bintang, ada namanya Nanu, ada namanya Nanu Biru, ada namanya Pak WD, ada mereka kan ikut kita juga. Itu pendobrak ini yang nggak ada sekarang, belum ada. Semua masih bermain aman, mengikuti Jadi pendahulunya. rame. Jadi yang membuat lagu Bali jatuh juga orang-orang kita juga yang bukan dari musik ini, enggak. Saya kira memang pelaku yang membuat lagu Bali ini yang ini semakin ramai kan semakin yang penting lapis kayak ini beliau dia jatuh sama-sama. Jadi cobalah membuat sesuatu yang berbeda yang kiranya bisa dinikmati oleh anak-anak zaman sekarang dan juga mungkin semua kalangan gitu ya. Semua kalangan. Jangan selalu bermain aman ya. Dan saya pesan yang paling sering saya bilang dimanapun saya minta tanggapan masalah musik. Jangan pernah selalu berada di ekor. Buatlah suatu karya yang kamu akan menjadi kepala. Di sana kamu akan bisa menggerakkan sendiri. Ketika kamu akan sebagai ekor atau milu-milu tuung, sampai kapanpun kamu akan segitu-gitu aja. Kamu akan biar hebat, biar apapun juga. Itu suatu inspirasi sekali untuk sobat kreatif di rumah jangan untuk bisa berkarya. Jangan pernah menjadi ekor. Cobalah untuk menjadi kepala gitu ya. Oke, nah sekarang kita beralih nih. Bli Lanang juga sebagai klien adat di Banjar Dukusari Sesetan. Bagaimana Sesetan? Aman? Aman, Asugara aman ya. Ada strategi khusus nggak? Apa mungkin petua-petua untuk masyarakat di Dukusari untuk menjaga protokol kesehatan itu? Kalau saya melihat sekarang masyarakat sudah jauh lebih tertib ya dari awal-awal. Kalau sekarang saya lihat tanpa harus diimbau terus. Sudah pakai masker, keluar rumah sudah pakai masker. Jadi kemarin Puja Wali Rimpura Kayangan saya lihat datang-datangnya sudah pakai masker semua. Jadi untuk paling tidak dia keluar rumah itu mengamankan dirinya sendiri bukan orang lain. Gitu. Ya kepanikan itu perlahan memudar lah seiring berjalannya waktu. Betul. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan yang begini. Kalau saya enjoy aja sih. Jadi apapun yang terjadi ya kita hadapi dengan cara pola hidup sehat itu aja. Benar sekali. Ya kalau itu masalah pandemi ya. Kalau di adat sih yang selama ini yang saya jados kelihan itu kan yang dituakan. Kelihan adat itu saya yang dituakan di Ibu Banyaran cuma bisa memberikan motivasi untuk ayo semangat gitu.
Hitunglah sudah berapa ya dari tahun 2018 ya. Tinggal lagi setahun. Oke. Sudah yang penting saya pernah melakukan apa yang diamanatkan sama masyarakat. Siap, luar biasa sekali. Nah, satu pertanyaan lagi nih. Sekarang Denpasar Festival berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya, lebih spesial karena dilaksanakan secara virtual di 2020 ini dengan tema kreativitas meretas batas gitu. Artinya? Ya pokoknya kita harus berkreativitas walaupun di tengah pandemi ini kita Seperti gali yang lagi. Iya. Seperti yang tadi kita bilang kan. Terus menggali terus. Mungkin ada satu skill yang sebenarnya kita miliki tapi saat ini belum sadar. Iya. Dan sekarang nih saatnya kita merenungkan diri, mencari tahu apa sih kebiasaan lainnya yang kita bisa gali lagi di diri kita gitu. Bagaimana nih tanggapan Beli Lanang Denfest diadakan secara virtual dan mengambil tempat di gedung yang megah ini di Dharma Negara Alaya? Kalau saya sih sah-sah aja ya. Karena ini ketimbang tidak ada. Ya. Ketimbang Denfest dilewati begitu saja, karena saya warga Denpasar, lebih baik ini tetap ada dengan cerminan eksistensi Denfest juga tetap dengan ide-ide yang baru seperti yang dibilang tadi, virtual kah itu mungkin kurang terbiasa ya. Memang kalau secara emosional jauh sama yang seperti biasa, dengar jauh. Tapi mau nggak mau kita harus belajar juga. Yang penting industri kreatif juga tetap berjalan. Tetap berjalan, itu intinya. Iya. Jadi perekonomian. Iya, karena di Denpasar Festival sekarang selain pementasan yang diadakan di Dharma Negara Alaya ini, Denpasar Festival juga menyediakan platform nih untuk mewadahi UMKM di Kota Denpasar supaya bisa tetap berjualan melalui Denpasar Festival denfest.creativi.id. Jadi memang satu pintu di sana, tinggal klik aja linknya itu sudah langsung ada mulai dari pementasannya, bisa langsung jual beli di situ. Jadi serba bisa. Dan biasanya kalau Denfest kita harus ke Denpasar dulu nih. Dan teman-teman yang ada di luar kota, misalnya di Buleleng jauh di sana, masih bisa menikmati pementasan Denpasar Festival. Luar biasa sekali. Nah, kalau untuk gedung ini, udah pernah ke gedung ini belum? Udah. Dharma Negara Alaya. Menurut Beli Lanang gimana nih? Ada sebuah wadah seperti Dharma Negara Alaya untuk mewadahi anak-anak yang ingin berkreativitas. Ya mudah-mudahan gedung ini bisa berguna untuk semua kalangan ya. Saya bilang bukan hanya yang sudah punya nama besar. Paling tidak untuk tempat anak-anak muda yang berani mau tampil di sini yang harus disupport juga gitu. Kan banyak, ada teater, ada modifikator, ada seni rupa. Ya konteksnya kita bicara masalah seni kan, anak-anak band, anak-anak seni tari, apalah itu semua. Ya berbagai bidang lah. Dan ini harus dipromokan lagi biar orang mau, oh ini apa sih ada di sini, dan orang nggak sungkan untuk masuk. Jadi ketika gedung ini masih kelihatannya, lah ada mencilap kamu. Nah banyak sekali tuh yang seperti itu masih belum tahu tentang gedung ini. Saya kira ini belum berhasil untuk dipromokan. Mungkin nanti Beli Lanang bantu juga kali siap, di kalau Instagram. Iya nggak apa-apa. Saya suka ketika pemerintah sudah menyediakan fasilitas seperti ini. Terima kasih. Kita pelaku seni senang gitu. Jadinya ada tempat, ada wadah untuk kita tampil atau kita bisa menunjukkan kreativitas kita. Sekarang tinggal meyakinkan ke masyarakat, biar masyarakat tahu, biar masyarakat mau datang. Gitu. Iya, apalagi gedung Dharma Negara Alaya ini free untuk betul. Benar. Jadi memang tujuan awalnya untuk melahirkan orang-orang kreatif, DNA-nya mereka di start dari sini gitu, mulai dari ini ruangan yang kita sedang berada sekarang ini ruangan diskusi. Jadi misalnya kalau mau workshop yang lebih santai bisa di sini. Kita sediakan ruangan pameran. Gratis ya? Iya, gratis. Jadi booking dulu ya? Iya, harus di listing dulu melalui appointment lah modelannya. Bisa langsung di Instagramnya Dharma Negara _Alaya. Nanti di situ udah ada linknya. Jadi tinggal masukkan tanggalnya. Kita ada kalender eventnya juga di sana. Bisa dilihat kapan nih tanggal yang kosong. Saya mau buat acara kayak gini, tinggal dimasukin aja. Nanti ada formnya, tinggal diisi lengkap di situ. Terus akan dikurasi di sini.
cocok atau tidak kegiatannya di sini. Kita akan approve untuk acara kreatif karena memang gedung ini Creative Hub and Art Space mengedepankan untuk orang-orang yang berkreativitas atau startup misalnya mau meeting di sini, kita sediakan juga co-working space. Jadi untuk rapat ataupun mau penayangan film, kita ada audiovisual semacam mini bioskop gitu loh beliau. Jadi memang bagus tempatnya, hanya saja memang mungkin promonya masih kurang. Makanya kita undang narasumber seperti ini untuk membantu kita juga di sini. Astungkara sering saya bilang ketika pemerintah sudah menyediakan fasilitas, sekarang kita yang masyarakat yang harus mau membuka diri juga dong. Buka diri, jangan istilahnya apalagi pandemi sudah hilang, namanya kita sudah biasa beraktivitas seperti biasa. Ya udah, tapi sering saya lihat maka ayam latih ada pun itu ya. Jadi gimana ya saya bilang, karakter masyarakat ya, tapi sih nggak juga karakter, karena dia aja belum tahu aja gitu saya. Makanya saya bilang kurang promo, mari gencar-gencar bersama untuk mempromosikan tempat ini untuk bisa dipakai untuk semua orang, semua kalangan. Iya, mungkin Brilana mau buat video klip di sini bisa nantinya, boleh. Atau mau buat acara-acara di sini boleh banget. Ya kemah di sini belum bisa sih. Mungkin mau nongkrong di sini juga ada kafe. Santai aja bertukar pikiran gitu. Misalnya setiap hari Sabtu nih Brilana ada di sini yang mau sharing sama Brilana bisa gitu kan seru. Nah, terima kasih banyak nih waktunya. Kita sudah tidak terasa sudah lama waktu kita berbincang dengan Brilana Mr. Botax. Harus pakai X ya? Iya, karena dia itu faktor X. Oke, di situ faktor X ya. Oke, terima kasih Brilana waktunya. Thank you. Terima kasih, dan kita tutup dengan selfie nih. Si selfie harus beda. Kalau biasanya ditutup dengan Paramsanti, kita maunya yang kreatif, maunya selfie demi kontes. Backlight. Terlalu banyak lampu. Oke, nah sebelah situ lebih bagus. 1, 2, 3.